Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertama ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang sejarah perkembangan usul fikih, masa Nabi, sahabat dan tabiin. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator, Nur Hayati Maswara, dan yang kedua Nurul Iza Ashifa Ontowirjo, dan ketiga Siti Naisha Mokoginta, dan terakhir Muhammad Zulkifli Abdul. Untuk mempersingkat waktu, silahkan saksikan video ini seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Iza Ashifa Ontowirjo dengan NIM 1911004. Saya akan memaparkan sejarah perkembangan usul fikih, masa Nabi, sahabat dan tabiin. Pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Yang kedua, masa sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi, masa hidup dan adanya bimbingan Rasul. Kepada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasul masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber paling penting dalam memecahkan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, dan ra'yu atau nalar. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuk yang paling awal dan belum banyak terungkap rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Yang ketiga, periode tabi'in dan tabi-tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in, metode istinbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas, disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum berdasarkan wilayah geografis. Dalam melakukan ijtihad sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan pendahulu mereka. Akan tetapi, dalam masa itu selain merujuk Al-Quran dan Sunnah, mereka telah memilih tambahan rujukan hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Naisha Mokoginta, AS3A dengan NIM 1911012. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya Nur Iza, yaitu tentang imam-imam. Yang pertama, Imam Abu Hanifah, yang dikenal dengan sebutan nama Hanifi, bernama asli Abu Hanifah, Numan bin Tasbit Al-Kufi. Lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah, 699 Masehi pada masa Khalifan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelarkan Abu Hanifah karena salah satu anaknya yang bernama Hanifah. Sebab kemunculan perkembangan berbagai mazhab selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasaan politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi dalam pemerintah 3 khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Al-Rashid. Al-Qaraj adalah kitab yang disusun atas perintah Khalifah Al-Rashid, dan kitab ini adalah rujukan pertama rujukan Hanafi. Sumber hukum dalam istibat, Abu Bakar Muhammad Ali Taib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Baghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah sebagai berikut. Aku, Abu Hanifah, mengambil kitab Allah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim alaihissalam, Ibrahim Asy-Syahabin, Ibnu Sirin, Al-Hasan, Atha, Syahid, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi mereka orang-orang yang telah bertijahad. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar mazhab Hanafi adalah: 1. Kitab Allah yaitu Al-Quran, 2. Sunnah Rasul yang telah masyhur di kalangan ahlu, 3. Fatwa-fatwa dari sahabat, 4. Al-Qiyas, 5. Istisan, 6. Al-Urf. Yang kedua, Imam Malik. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Maliki bin Abi Amar al-Asyabihi al-Rabi al-Yamiyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syarik al-Aziyah dari kabilah al-Yamiyah. Beliau dilahirkan pada tahun 93 Hijriah atau 789 Masehi di kota Madinah dan meninggal pada tahun 179 Masehi atau 179 Hijrah atau 789 Masehi dalam usia 87 tahun. Sebab kemunculan
Mazhab Malik berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur dan di Khalifah Barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badi mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Sumber hukum dalam istibat, sistematika sumber hukum atau istibat Imam Malik, pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazanya menyusun sistematika Imam Malik, sebagaimana Qadhiyat dalam kitabnya Al-Mudaharak sebagai berikut. Sesungguhnya mazhab Imam dan Al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabulan. Jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-sunnah atau kategori as-sunnah menurutnya hadis-hadis Nabi dan fatwa-fatwa sahabat. Amal ahlim al-Madinah, al-Qiyas, al-Masyalah, al-Mursalah, Sat azan Zarai, al-Urf, dan al-Adat. Ketiga ada Imam Syafi'i. Al-Imam Al-Syafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyah, tepatnya pada tahun 150 Hijriah atau 769 Masehi, di Gaza, Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua Al-Syafi'i berasal dari Mekah yang sedang merantau ke Palestina. Sebab kemunculannya, mazhab Malik berkembang di Khalifah Timur atas dukungan Al-Mansur dan Khilafah Barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Salahuddin Al-Ayyubi merebut negeri itu. Sumber hukum dalam istibat, pola pikir Imam Asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama adalah Al-Quran dan As-Sunnah apabila telah tetap. Kemudian kedua, Ijmah ketika tidak ada dalam Al-Quran. An-Sunnah, dan ketiga adalah sahabat Nabi, fatwa sahabi. Dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antaranya mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi. Kelima, kias yang tidak dikiaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. Yang keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal pada tahun 160 Hijrah atau 780 Masehi. Sebab kemunculannya, mazhab Hambali menjadi kuat pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Waktu itu Al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sumber hukum istibat, adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah yang pertama ada Al-Quran dan Hadits. Kedua, Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ketiga, apabila fatwa sahabat-sahabat berbeda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat, Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan daif apabila tidak ada atsar, kaul sahabat atau ijmah yang menyalahinya. Kelima, apabila tidak ada dalam nas As-Sunnah, kaul sahabat, riwayat mansur, hadis mursal, dan daif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan menggunakan kias, dan kias baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Abdul. Saya akan menjelaskan materi usul fikih dalam poin pembahasan terkait munculnya usul fikih sebagai sebuah disiplin ilmu serta aliran dan karya-karyanya. Sejak periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam keseluruhan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya bersifat religius. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan pengembangannya selalu diupayakan berdasarkan kepada Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang terakhir, yang pengaplikasiannya untuk sebagian besar dicontohkan dan dioperasionalkan oleh sunnah Rasulullah. Bagi umat Islam, syariah adalah tugas umat yang menyeluruh, meliputi moral dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah formal, dan ritual yang rinci. Syariah mencakup semua hukum publik dan perseorangan, kesehatan, bahkan kesopanan dan akhlak. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa keseluruhan syariah itu bersifat ilahiyah. Dan pandangan yang menjadi keyakinan umat ini akan menjadi hambatan psikologi utama dalam upaya merekonstruksi syariah, apalagi jika ada yang menganggap bahwa bagian tertentu dari syariah sudah tidak memadai atau dituduh sebagai bid'ah. Memang dari sekian aspek yang diatur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri, sekarang ia menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi umat Islam. Kalau dilihat ayat-ayat Al-Quran yang mengandung dasar hukum baik mengenai ibadah maupun sosial kemasyarakatan, Rasulullah SAW dalam memecahkan masalah yang muncul terkadang meminta pendapat para sahabat melalui forum musyawarah. Sebagai contoh, beliau meminta pertimbangan kepada Abu Bakar dan Umar dalam menangani tawaran perang Badar. Pada masa itu, segala masalah yang timbul di kalangan umat
dapat diselesaikan di hadapan beliau yang memiliki otoritas. Yang jadi masalah barangkali setelah sepeninggal Rasulullah, perihal siapa yang mengganti hak otoritatif tersebut. Pada suatu sisi, sumber pemecahan masalah keagamaan telah terputus, sedang pada sisi lain kejadian-kejadian yang timbul dalam masyarakat tentu berlangsung tanpa mengenal batas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibutuhkan peranata ijtihad secara kontinu demi pemenuhan kebutuhan masyarakat Islam. Pada masa sahabat yang lebih dekat dengan tradisi kehidupan, Rasulullah SAW pemecahan masalah hukum lebih banyak bersandar pada Al-Quran dan tradisi yang dibawa oleh Rasul, dan mereka saling bertukar informasi tentang tradisi Rasul tersebut. Apabila mereka tidak menemukannya dalam dua sumber tersebut, mereka dengan segala upaya dan kesungguhannya berijtihad mencari pemecahan masalah dengan selalu mengambil inspirasi dan menangkap pesan-pesan Rasulullah, pesan-pesan universal Al-Quran dan Sunnah. Dalam ijtihad seringkali mereka menghasilkan pemecahan yang berbeda. Nah, dalam perkembangannya selanjutnya, Islam yang sudah menyebar sedemikian luasnya, pluralitas masyarakat tidak dapat dihindarkan bagi masalah yang timbul pun tidak kalah kompleksnya yang menuntut upaya ijtihad yang lebih komprehensif bagi segenap pengikutnya, khususnya para intelektual muslim yang memiliki tanggung jawab yang paling kompeten dalam hal tersebut. Hal demikian dilakukan untuk lebih mengaktualisasikan misi Islam yang bersifat elastis dan tidak ada unsur pemaksaan bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraiti Maswara dengan NIM 1911002. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Muhammad Zulkifli Abdul. Poin yang kedua tentang disiplin ilmu yang dituangkan Al-Syafi'i dalam kitabnya Al-Risalah. Setidaknya ada 4 tahapan dalam merinci kajian usul fikih untuk menjadi suatu disiplin ilmu. Tahapannya itu ada 4. Yang pertama, di Mekah selama kurang lebih 9 tahun saat itu adalah masa kehidupan ilmiah yang paling kreatif dan energik. Ia mulai merumuskan pemikirannya khususnya dalam bidang fikih secara sungguh-sungguh dan mendalam. Yang kedua, dimulai pada tahun 195 Hijriah di Baghdad. Di sini ia mulai memperlihatkan sikapnya terhadap pendapat-pendapat fuqaha yang hidup di zamannya dan bahkan pendapat para sahabat dan tabi'in. Ia mempraktekkan kaidah-kaidah usuliyah terhadap perbedaan pendapat yang berkembang. Pluralisme pemikiran yang ada di Irak adalah faktor utama yang menyebabkan kematangan pemikiran fikih Syafi'i. Yang ketiga adalah periode ini dimulai pada tahun 199 setelah pindah ke Mesir hingga wafatnya tahun 204 Hijriah. Pada masa akhir inilah ia menggunakan sebagian besar waktunya untuk menulis buku-bukunya, bahkan merevisi buku-buku yang pernah ditulisnya seperti Ar-Risalah yang merupakan karya monumental pertama sepanjang sejarah dalam bidang usul fikih, sekaligus menjadi bukti kecerdasan Syafi'i dalam menganalisis fenomena yang berkembang dalam pergulatan masalah fikihiyah. Yang keempat adalah landasan tersebut dijadikan sebagai patokan dalam pengambilan suatu hukum, sedangkan istihsab, sat al-azariah dan metode lainnya dimasukkan ke dalam qiyas bil al-qawaid atau penalaran analogis terhadap prinsip umum yang terkandung dalam perseden itu sendiri. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Untuk selanjutnya kami akan melanjutkannya dalam sesi diskusi. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.